Ucap syukur. Amin. Silakan duduk semuanya. Selamat malam. Shalom. Saudara yang ada di rumah dan ada di ujung bumi sekalipun, kita bersyukur kalau di zaman ini teknologi sangat berguna untuk kemuliaan Tuhan. Saya yakin streaming ini didengar sampai ke ujung bumi. Ini adalah malam perdana. Kita akan mulai membentuk suatu komunitas yang terdiri dari pemuda-pemudi, dewasa muda, baik yang sudah menikah maupun yang belum. Mengapa? Ada banyak hal yang harus kita pelajari selama hidup ini. Sebab namanya anak muda itu biasanya belum berpengalaman. Jadi mudah jatuh ke dalam berbagai pencobaan maupun menjadi korban kejahatan dunia ini. Dalam berbagai bidang. Oleh sebab itu, jika ada di antara saudara yang memiliki anak sudah dewasa, sarankan untuk mengikuti program ini. Ini akan berseri panjang sekali. Kita akan belajar secara alkitabiah, firman Tuhan, firman kebenaran. Bagaimana kita bisa hidup di dunia ini seturut kehendak Tuhan, tapi bertanggung jawab, kerja keras, smart, cerdas. Ya, membangun rumah tangga yang benar, memilih jodoh yang benar, keuangan, kesehatan, dan sebagainya. Kita akan bahas satu persatu secara alkitabiah. Dan ini akan panjang, saudara. Pastikan saudara ikut terus dari awal sampai seterusnya nanti. Ya. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sore ini. Mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara, kalau kita belajar bagaimana kita bicara soal hidup yang real. Jangan sampai kita belajar firman kebenaran, tapi tidak hidup dalam dunia nyata. Ada banyak orang yang pandai berteologi, tapi tidak hidup dalam dunia nyata. Tidak nginjek bumi. Not down to the earth. Ya, kayak hidup melayang-layang gitu. Ini banyak terjadi nih. Terutama saudara yang sekolah di STT, jangan pernah belajarnya hanya teologi. Sebab di dunia ini, kita hidup di dunia nyata. Kita harus mengerti bagaimana keuangan, kesehatan, memilih jodoh yang benar, berumah tangga yang benar, hidup nyata untuk Tuhan. Amin ya semua ya. Nah, jadi kita pilih suatu tema. Saudara tahu kalau dalam suatu perusahaan, waktu perusahaan itu mau berdiri, ini anak muda biasanya sangat familiar dengan kata startup. Startup, biasanya startup itu memulai suatu usaha dengan teknologi, di bidang teknologi biasanya. Ada hubungan dengan internet dan sebagainya. Tapi perlu diingat, kalau seseorang membuat suatu perusahaan, dia harus menentukan dahulu visi misinya apa. Sebab perusahaan itu akan diarahkan sesuai dengan visi misi yang dibentuk. Demikian juga hidup kita. Sayang sekali anak muda, kalau ditanya visi misi hidupnya, seringkali jawabnya tidak tahu. Ini berbahaya. Kita hidup itu harus jelas visi misinya. Ya. Nah, di kesempatan ini kita pilih beberapa dulu ya. Sebab visi misi inilah yang akan membentuk yang namanya budaya. Kalau di perusahaan itu ada namanya budaya perusahaan, corporate culture. Setiap individu yang bekerja di perusahaan itu, dia harus behave, berkelakuan seluruh setara atau sejalan dengan visi misinya perusahaan.
Demikian juga hidup kita ini, visi misinya apa? Nanti dalam setiap pertemuan kita akan sampaikan, komunikasikan visi misi itu semakin lama semakin detail dalam berbagai kasus real kehidupan kita. Ya, kita pilihkan tema yang akan menjadi misi, beberapa misi hidup kita, yaitu holy, happy, and healthy. Ingat ya, 3H. Holy, happy, and healthy. Anak muda itu harus holy. Hidupnya harus kudus. Visi misinya harus ditanamkan hidup kudus. Kalau tidak, bisa dipastikan suatu hari jatuh dalam dosa. Pasti. Ya. Bahaya loh, masih muda itu bahaya. Tidak berpengalaman, mudah jatuh. Makanya visi misinya harus benar. Yang pertama apa? Holy, kudus, kekudusan. Visi misi kita itu harus yang pertama kekudusan. Hidup ini harus kudus. Nah, kudus itu apa? Nanti kita akan jabarkan dalam hidup sehari-hari. Bagi pemuda bagaimana, bagi yang sudah menikah bagaimana. Kudus itu apa? Bekerja itu bagaimana, bisnis itu bagaimana. Kudus itu harus diterjemahkan ke dalam hidup sehari-hari. Supaya manusia tidak berhalusinasi, aku hidup kudus nanti di surga. Hidup kudus itu dimulai hari ini. Amin ya semua. Yang pertama holy. Yang kedua happy. Hidup itu yang benar happy, bukan sedih. Apa maksudnya? Bukan happy-happy maunya sendiri, bukan. Ini mesti dieksplorasi secara panjang lebar, supaya kita mengerti. Karena yang namanya happy atau bahagia itu bukan soal kekayaan, bukan soal kesuksesan duniawi, bukan. Kalau soal itu banyak orang nggak happy pasti. Karena dunia banyak masalah. Ada yang keluarganya broken home, ada yang hubungan suami istri tidak baik. Ini yang harus kita benahi bersama, saudara. Selagi kita hidup, jangan sia-siakan hidup ini. Yang kedua, happy ya. Nanti kita akan bahas satu persatu dalam topik-topik khusus ke depan. Yang ketiga, healthy. Saudara harus sehat. Masih muda, sakit-sakitan, lalu mati. Gak ada artinya. Kecuali sudah jaga kesehatan, tapi dipanggil Tuhan, itu pun happy. Jangan sampai kesalahan itu karena kesalahan kita sendiri. Pola hidupnya salah, ugal-ugalan, trek-trekan. Trek-trekan itu apa? Balapan motor ya. Trek-trekan, kayak film gitu. Keseringan main game itu. Kalau main game trek-trekan ya, begitu dua, diulang lagi, restart, enak, main lagi. Tapi kalau realnya, dua, kakinya patah, hilang. Terus gimana? Hilang kakinya. Mengerti ya maksudnya ya? Hati-hati. Hidup ini bukan game. Jangan sampai buat salah yang merugikan. Yang membuat hidup kita tidak efektif untuk Tuhan. Yang membuat hidup kita tidak efektif untuk sesama. Tidak bisa menjadi berkat. Membebani keluarga. Jadi beban bagi banyak orang. Jahat terhadap sesama. Percuma hidup seperti itu, saudara. Kalau saudara masih muda ya, banyak-banyaklah belajar. Banyak-banyaklah belajar merenung meskipun masih muda. Apa arti hidupku Tuhan? Merenung. Oleh sebab itu saya sarankan kalian dengar seri ini terus. Terus nanti kalian pasti cerdas, mengerti kehendak Tuhan, mengerti makna hidup ini. Sehingga kalau kalian sekolah, studi, mantap keputusannya. Hidup cuma satu kali, banyak yang menyia-nyiakan. Ya. Healthy, sehat, apanya yang sehat? Bukan cuma tubuhnya, kalau tubuh sehat mah gampang, masih muda cenderung sehat. Terutama jiwamu mesti sehat.
apalagi rohmu. Mesti sehat. Masih muda kalau nggak sehat bagaimana ini? Ya, ingat ya. Misinya 3 dulu nih. Ini yang akan kita eksplorasi pertemuan-pertemuan mendatang. Ikuti terus. Sebenarnya saya lebih mengharapkan acara begini ini bisa ada tanya jawab yang telepon dari jauh. Tapi teknologi di sini rupanya belum memadai. Saya berharap kalau yang telepon itu muncul di layar sini. Sehingga bisa interaktif. Itu pasti lebih memberkati. Bapak Ibu kalau ada yang tahu teknologi itu, silakan sampaikan pada kita. Nanti biar kita bisa memberkati sampai ujung bumi. Mau nanya apa? Kita bisa bahas. Sesuai dengan kebenaran Alkitab. Masalahnya adalah banyak orang muda itu begini pikirannya itu. Aku masih muda, masih banyak waktu, masih lama waktunya. Mati masih lama. Waduh, ini salah pengertian ini. Meskipun seandainya kematianmu masih lama. Tapi kau hidup nyata hari ini. Kamu salah. Apa yang kau tabur kau tuai. Ingat baik-baik itu. Apa yang kau tabur kau tuai. Saya kasih contoh sederhana ya. Seorang anak muda berangkat ke kota besar. Dari kota kecil ke Jakarta. Di kota kecil gak ada apa-apa, gak ada hiburan apa-apa. Sampai di Jakarta gemerlap malam. Ya, ini anak ini masih muda, gampang terpengaruh. Mengapa? Karena tidak punya misi tadi itu, holy, happy, and healthy. Dia nggak punya hikmat sama sekali. Sampai di kota dia kerja apa saja, punya uang sedikit, buat foya-foya dunia malam. Apa yang terjadi? Setahun 2 tahun kemudian, dia terserang oleh HIV. Bisa sampai tua nggak? Nggak sampai 30 umurnya, sudah dipanggil Tuhan. Sia-sia bukan? Hidup semacam itu sia-sia. Nggak berguna bagi orang tua, bagi sesama, apapun nggak berguna itu. Itu Tuhan sedih loh. Makanya saudara jangan buat salah sedikit pun ya. Ada banyak cerita. Jangan saudara sembarangan. Kau kan belum pernah tua. Saya kasih tahu, pengalamanmu nggak banyak. Dengarkan. Saya sebagai hamba Tuhan lebih banyak pengalamannya. Karena banyak yang konseling dan sebagainya. Jadi lebih banyak yang bisa saya bagi untuk saudara. Belajarlah saudara. Ya. Ada seorang yang masih muda, sukanya pesta-pesta. Nggak suka firman. Di pesta itu, dia dikasih minum oleh temannya sendiri. Teman baiknya. Dikasih sesuatu dia nggak tahu. Dia minum. Nggak sadar dia. Begitu nggak sadar, bangun-bangun, sudah tidak berpakaian. Masa depannya berubah. Mengerti maksud saya ya? Hati-hati. Jangan terlalu naif. Jangan terlalu polos. Mulai diisi dengan hikmat. Polosnya itu polos yang berhikmat. Jangan licik. Masih muda itu jadi hebat. Generasi muda itu energinya masih tinggi. Ya. Kemampuan belajarnya masih tinggi. Tapi harus diisi dengan kebenaran. Mengapa? Karena waktu yang kita punya terbatas. Waktu yang kita punya itu nggak banyak. Nggak banyak. Kalau kau masih SMA misalnya. Waktumu berapa lama SMA? Cuma 3 tahun. Kuliah maksimum 5 tahun. Dan itu cepat sekali. Kalau orang tidak menggunakan, kalau seseorang tidak menggunakan waktu yang ada, waktu itu lewat. Begitu saja, gak pernah kembali waktu itu. Lalu ia gak lulus, drop out. Kan kau yang melukis masa depanmu sendiri. Waktunya belajar, belajar. Jangan waktunya belajar main. Nanti sudah tua baru mau belajar, terlambat. Ya.
Aduh, ini berat loh ini. Seri panjang ini berat nih. Ada banyak hal yang harus saya sharingkan. Waktu adalah sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Non-renewable resources. Waktu itu. The time is non-renewable resource. Ya, ingat baik-baik itu. Waktu nggak bisa dibeli, nggak bisa diperpanjang. Yang kita punya pendek waktunya. Kau merasa muda kan hari ini? Ya, 5 tahun itu cepat sekali. 10 tahun cepat lagi. Kalau kau umur 30 hari ini, 10 tahun lagi sudah umur 40. Ya, cepat sekali. Jangan buang waktu. Jangan pernah buang waktu. Di Alkitab dicatat di Mazmur 90 ayat 10. Umur manusia rata-rata berapa? 70. Kalau kuat 80, itu pun kebanggaannya adalah penderitaan. Biasanya sudah mulai sakit biasanya. Ya. Kalau jaga kesehatan bisa sampai 90, 100. Tapi lebih rasanya sudah mulai enggak ada. Maksimum 100. Meskipun secara teori maksimum 120 tahun umur manusia. Itu di Alkitab ada di Kejadian 6 ayat 3. Umur manusia 120 tahun saja. Ya. Jadi waktu yang kita miliki itu sangat terbatas. Ingat baik-baik. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Cukuplah kita yang kita yang berbuat dulu salah. Sekarang kita sharing terhadap saudara supaya saudara nggak buat salah yang sama sekarang ini. Ya. Hari-hari hidup berlalu begitu saja. Apalagi kalau sudah kerja, rutin. Lama-lama bosan loh kalau nggak punya misi hidup yang benar. Ya, tiap hari bangun pagi, kerja, lalu pulang malam, besok gitu lagi, pulang malam. Kalau pola pikirnya, pola hidupnya nggak benar, frustasi lama-lama. Bosan. Hati-hati loh saudara. Saudara, masa muda saudara jangan dilewatkan dengan sia-sia. Ada satu lagu hari-hari hidup. Mungkin anak muda nggak suka tuh ya. Tapi lagu ini mengingatkan kita bahwa hidup kita itu nggak lama. Ya. Begini saudara liriknya. Hari-hari hidup datang dan berlalu. Bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Saudara, waktu berjalan begitu saja, kita akan sampai ke ujung suatu hari. Ibarat suatu game itu game over. Tapi ingat, ada suatu kehidupan yang kekal setelah itu. Ini anak muda suka nggak perhatian soal kekekalan itu. Masih lama pak. Salah. Kekekalan itu dimulai hari ini merendanya. Sebab setiap perbuatan kita sekecil apapun harus kita tuai. Masalahnya adalah ada perbuatan
yang meskipun kecil, berdampak luar biasa terhadap masa depan. Meskipun ada perbuatan yang agak parah tapi masih bisa balik. Tapi ada yang kecil tapi berdampak luar biasa ke depan. Contohnya apa? Ya tadi itu. Kau bersenang-senang kena HIV akhirnya. Itu dampaknya ke masa depan jauh. Kau hidup dalam ikatan penyakit itu. Bagaimana kau mau umur panjang? Padahal umur panjang itu sangat efektif untuk belajar firman, untuk menjadi berkat. Makanya jangan berhenti belajar. Yang sudah lulus, misalnya STT gitu. Belajar lagi. Belajar hukum. Belajar apa lagi yang lain? Belajar. Penuhi. Tapi yang nggak mau belajar, bisnis yang hebat, cari uang yang banyak. Tapi bukan untuk foya-foya, ingat itu. Ingat visi misi kita apa? Holy, hiduplah yang kudus. Happy yang benar. Dan healthy. Health itu sehat, jasmani rohani. Ya, ingat baik-baik, waktu yang kita punya sangat terbatas. Kita bicara soal yang pertama dulu. Holy, kekudusan. Meskipun ini nanti temanya masing-masing tuh. Dalam pertemuan berikutnya. Tapi sekarang kita bahas sederhananya saja dulu ya. Kalau kita bicara kekudusan, kesucian. Apa itu artinya? Ada banyak orang mengartikan kekudusan tuh begini. Kudus itu kalau bajunya putih-putih. Baju agama putih-putih. Lalu sering puasa. Jarang ngomong. Suka berdoa. Sehari 10 jam. Gak kerja dia, nganggur. Mereka pikir begitu, jadi pertapa, itu hidup suci. Bukan. Bukan itu. Hidup suci itu artinya apa? Suci atau kudus itu artinya apa? Satu, tak bercacat, tak bercelah. Artinya tidak bernoda. Jangan ada noda dalam hidupmu. Sekecil apapun. Waduh Pak, aku dulu buat dosa Pak. Lupakan masa lalu. Kita bicara ke depan. Ke depan jangan pernah buat dosa. Sekecil apapun. Ya, jelas ya? Makanya kalau orang mau hidup suci, nggak mungkin ia jatuh dalam dosa. Mengapa? Karena sekecil apapun ia tidak mau buat salah. Bicara gitu ya. Aku nggak mau buat salah Tuhan. Hati-hati bicaranya, nggak bocor gitu mulutnya. Ya, bergaul. Bergaul aku pilih-pilih Tuhan. Aku nggak mau bergaul dengan para pencemooh itu yang kalau ketemu ngomongin orang, gosip sana, gosip sini. Nanti kok jadi pencemooh. Aku mau bergaul yang benar Tuhan. Komunitas yang sehat rohaninya. Itu. Kalau orang mau hidup kudus, dia akan perhatikan bagaimana ia bergaul. Bagaimana ia bicara. Bagaimana ia hidup sehari-hari. Gak berani ngomong jorok. Ya. Tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Ini jarang nih, anak muda jarang yang begitu. Tapi komunitas ini saya mau tekankan, kalau kau bisa begitu, kau akan jadi anak muda yang hebat. Nanti kau umur 30-an udah luar biasa pasti. Pasti. Kita tahu kebenaran sudah agak terlambat. Coba seandainya masih muda, pasti jauh lebih kudus hidupnya. Lebih jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Kudus itu tak bercacat, tak bercelah dalam segala hal. Termasuk kuliner. Makan minum. Biasanya kalau masih muda itu makan nasi segini. Apa aja dimakan. Saya mau ingatkan ya, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan,
atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apapun, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Apa artinya? Makan minum pun untuk kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Jangan makan sembarangan. Supaya kau sehat juga. Masih muda jangan sakit-sakitan. Makan itu jangan lemak gitu dimakan. Sudah tahu lemak masih dimakan. Kalau orang misinya hidup kudus ya, aku nggak mau loh menyakiti badanku. Hanya untuk kesenangan mulutku saja. Kalau pengen makan sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau saya makan segini, mumpung lagi pesta dia ambil semua, temannya nggak kebagian. Waduh, jangan saudara. Saudara harus belajar dalam hal sekecil-kecilnya pun tidak bersalah. Nggak salah makan, nggak salah. Kuliner juga nggak salah. Tapi kalau kuliner yang ngawur gitu, itu salah. Ya, ada amin semua ya. Waduh, ini bisa nggak ini anak muda mengikuti ini? Kalau nggak bisa kita nggak lanjutkan lagi. Ya, jadi kekudusan itu tidak bercacat, tidak bercelah dalam segala hal. Padahal anak muda kalau sama orang tuanya berani. Mama cerewet. Wah, kalau kau mau hidup kudus, kau nggak berani ngumbar mulutmu itu. Ingat baik-baik itu. Kalau mamamu bersalah, kau nggak berhak kasar sama dia. Ada amin nggak? Nggak boleh kasar sama orang tua. Ya, mama bersalah juga nggak apa-apa. Paling diingatkan boleh, tapi kalau mama cerewet apa nggak boleh. Dia orang tuamu. Kalau kamu mau hidup kudus, mulai dari lingkungan terdekat, saudaramu, orang tuamu, itu dulu deh. Kalau sama yang terdekat aja kau nggak bisa hidup kudus, bagaimana mau yang jauh? Bagaimana kau bicara mengasihi Tuhan, omong kosong semuanya. Ayo jadi anak yang benar. Zaman sekarang udah jarang diajarin jadi anak harus berbakti sama orang tua. Nggak ada kalimat itu, saya bingung. Kenapa ya dunia ini makin rusak ya? Jadi anak itu berbakti sama orang tua. Kalau sama orang tua aja nggak bisa berbakti, apalagi sama Tuhan. Omong kosong. Orang tuamu boleh salah, tapi kau nggak boleh salah. Kau kan anak nggak boleh melawan orang tua. Kalau orang tua salah ya kita diam saja. Malahan kita harus kasih contoh supaya jadi berkat dalam keluarga. Ya, hidup ini singkat loh waktunya. Suatu hari orang tuamu dipanggil Tuhan. Kalau hari ini kau masih punya orang tua, perhatikan baik-baik. Lewati waktu bersama orang tua, telepon. Kalau luar kota telepon. Kalau di dalam rumah diajak ngomong, bicara. Gimana Ma? Lagi capek ya dipijitin. Lebih baik dari orang kayak zaman dulu daripada zaman sekarang. Zaman sekarang gimana? Kalau makan rame-rame sama orang tua. Nggak ngobrol loh. Main handphone. Waduh, parah loh ini. Coba aja makan di warung atau di restoran gitu ya, lihat orang-orang. Keluarga rame sih, tapi semuanya ngadep ke handphone. Hidup ini aneh loh zaman sekarang ini. Waktu makan ya ngobrol lah. Handphone. Coba di sini, mau nggak ada yang mau nggak punya pacar malam minggu makan bersama? Masing-masing begini, main game lagi. Aneh nggak sih? Ya, perhatikan baik-baik. Jangan buang waktu. Kau masih muda, kalau kau masih punya orang tua, perhatikan orang tuamu. Ajak ngobrol baik-baik, ya. Ajak ngobrol baik-baik. Orang tua butuh apa, sebisa mungkin dikasih. Kalau orang tua kesulitan keuangan, dikirimin setiap bulan. Kalau orang tua keuangan cukup, perhatian yang penting. Hidup cuma sebentar, nanti kalau orang tuamu mati kau nangis-nangis. Untuk apa?
nggak bisa kembali. Mumpung masih hidup, ayo. Kecuali orang tuamu jahat sekali dan sebagainya, ya nggak bisa apa-apa sih, diajak ngomong aja misalnya nggak bener gitu ya. Itu lain lagi. Ya, belajar. Kita belajar hidup kudus dari hal kecil. Kalau kau berani sama orang tuamu itu nggak kudus namanya. Bersalah di hadapan Tuhan. Kita harus belajar setiap nilai kita terjemahkan ke dalam perbuatan nyata. Supaya semua orang sadar. Bayangkan kalau orang pikirannya hidup kudus itu pakai putih-putih doang. Terus bawa Alkitab kemana-mana. Jadi apa itu nanti? Jadi orang aneh nanti malah. Ya, jadilah generasi muda yang berbeda. Yang orang tuamu akan heran lihat kamu. Ini kenapa ya anakku sekarang kok begini ya? Manis banget tuh. Kasih tahu. Dengar suara kebenaran. Di GSKI PIK. Belajar firman yang benar. Jadi anak muda itu jangan gagal dalam segala hal. Termasuk terutama dalam hal kekudusan. Ingat baik-baik. Kalau pacaran yang benar. Jangan aneh-aneh. Ya. Kalau pacarnya aneh-aneh tinggalin. Gak ada masalah. Di dunia ini banyak pilihan. Gak cuma satu. Jangan ditinggalin pacar sekali aja, frustasi mau gantung diri. Capek deh. Gantung diri boleh di pohon cabai. Orang begitu aja frustasi, kau belum lihat dunia. Banyak orang pacaran ya. 15 tahun. Begitu nikah, sebulan aja bubar. Aneh gak sih? Ya. Itu, makanya masih muda mesti ditanamkan baik-baik visi misi itu. Hidup kudus. Nanti happy yang benar tapi. Healthy yang sehat. Keluarga yang sehat. Begitu. Ya. Yang pertama begini. Tidak bersalah dalam segala hal ya. Soal itu aja nanti panjang lebar tuh pertemuan mendatang. Kenapa sih kita harus hidup kudus? Kenapa? Sebab Tuhan tidak mau terhadap orang yang tidak kudus. Itulah firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kita kudus, kita bisa bergaul dengan Tuhan. Ya, kalau kita bergaul dengan Tuhan, siapa lawan kita? Roh jahat, gak masalah. Santet, gak masalah. Apa saja gak masalah. Tapi kalau kau hidup dalam dosa, kau dalam bahaya. Ya, selain dalam bahaya, kau nanti rugi besar. Sebab setiap dosa itu, dendanya itu besar. Harga yang harus dibayar itu mahal. Mahal sekali. Ya. Hidup kudus itu hidup bersih di hadapan Tuhan. Dalam segala hal. Ada banyak pertanyaan sebenarnya anak muda itu. Cuma tidak ada media untuk bertanya selama ini. Saya harap komunitas ini bisa menjadi salah satu solusi. Ya, nanti mudah-mudahan ada yang mengerti teknologi itu bisa tampil di sini yang bertanya, wajahnya dan suaranya, sehingga kita bisa interaksi, jadi hidup. Jadi semua pemuda, dewasa muda dari seluruh dunia bisa bertanya langsung. Pasti luar biasa itu. Kebenaran itu dibutuhkan oleh dunia ini. Sayang sekali kalau masih muda gak mengerti kebenaran. Makanya kita membuat acara ini supaya yang masih muda tidak perlu mengalami hal-hal seperti dulu kita alami. Pernah buat salah dan sebagainya. Bayar harga yang mahal. Waduh, jangan sampai. Ya. Nah, kenapa sih kita harus hidup bersih, kudus itu? Kudus itu artinya yang pertama dicatat tadi ya. Tidak bercacat, tidak bercela. Itu sebenarnya hidup kudus itu artinya dipisahkan. Jadi hidup kudus itu artinya kados itu artinya dipisahkan. Tadinya di sini
dipisahkan ke sini. Dikuduskan. Dulunya bergaul dengan dunia, hidup cara dunia, dikuduskan, dipisahkan. Menjadi hidup caranya Tuhan. Tapi bukan menyendiri secara fisik, berpisah, bukan. Bergaul dengan dunia, cara pikirnya, cara hidupnya, berpisah dari dunia. Kenapa harus begitu? Kekudusan itu yang kedua, setelah hidup bersih, suci, itulah persembahan yang harum bagi Tuhan. Seluruh hidup kita. Itulah ibadah yang benar. Amin semua? Ya, ayo sekarang semuanya kalian semua. Aku bukan pendeta, enggak masalah, tapi kau hamba Tuhan. Ada yang bukan hamba Tuhan di sini? Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Semua kita hamba Tuhan. Amin ya. Jadi harus hidup kudus. Alkitab berkata, engkau adalah imamat-imamat yang raja nih. Artinya kau imam, semuanya imam. Nggak ada yang orang awam. Semuanya imam kita. Imam besarnya Tuhan Yesus. Supaya kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Bertemu dengan Bapa. Ya. Dan satu lagi ingat. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus hidup kudus. Kalau kita tidak hidup kudus, maka bukan jadi bait Roh Kudus. Nah, jadi kalian jangan takut deh sama yang namanya apa misalnya, roh-roh jahat, pohon angker di situ, nggak ada masalah itu. Dia yang harus takut sama kita. Ada amin? Ada Roh Kudus dalam diri kita, Roh Allah yang Maha Tinggi. Itu jangan lupa loh. Masih muda itu kadang-kadang suka cuek. Aku nggak peduli Pak. Ada yang jawab gitu. Ada yang jawab begitu tuh kalau dikasih tahu. Aku nggak peduli Pak. Oh ya sudah kalau nggak peduli. Selamat tinggal. Dia aja nggak peduli diri sendiri. Bagaimana kita bisa membuat dia mengerti? Dia nggak peduli. Kalau kau nggak peduli, kau mencelakakan dirimu sendiri. Kau harus peduli minimal terhadap dirimu sendiri. Aku mau bawa hidupku ini kemana ya? Nah, harus peduli. Jangan begini. Saya punya filosofi, aku punya filosofi Pak. Apa filosofimu? Hidup ini seperti air saja Pak, mengalir. Jangan. Air mengalir kemana? Kalau kau mandi airnya mengalir kemana? Ke saluran kotoran bukan? Ke got. Jangan. Kau jangan ikut air. Aku hidup seperti angin Pak. Jangan. Angin bertiup dan hilang. Kamu mau seperti itu? Kau harus hidup seperti Tuhan Yesus. Amin. Mengenakan cara pikir Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau misalnya bekerja di kantor ini bagaimana ya? Begitu. Kalau misalnya berumah tangga bagaimana ya? Harusnya. Harus seturut kehendak Tuhan, maka kau akan jadi manusia-manusia luar biasa. Yang dinamakan manusia seutuhnya, itu sebenarnya adalah manusia yang seperti yang Tuhan inginkan. Coba mau bikin rumusan apa orang-orang dunia dengan manusia seutuhnya? Nggak ada rumusannya, bingung dia. Seutuhnya itu manusia yang bisa berpikir seperti Kristus. Dan berperasaan seperti Kristus. Ya. Bayangkan kalau kita nanti sudah sampai pada pengertian yang makin utuh tentang kekudusan, tentang happy yang benar, tentang healthy yang benar, sehat yang benar. Pasti beda hidupnya. Pasti. Semua orang ingin kaya, salah. Sesuai dengan panggilanmu. Sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Maksimalkan itu, maka kau jadi manusia-manusia hebat. Tuhan akan bilang, ini anakku yang kukasihi. Tuhan tidak inginkan kalian semua jadi pendeta, enggak. Harus ada yang jadi pengacara, harus ada yang jadi dokter, harus ada yang jadi
pebisnis, harus ada yang jadi orang IT, harus ada yang jadi semuanya. Jadi lengkap, saling melayani. Jadi gereja jadi kuat, kan begitu. Banyak orang kaya gak peduli pekerjaan Tuhan. Kaya hidup untuk dirinya sendiri. Rusak dunia ini. Yang mau benar aja yang kita belajar benar. Yang gak mau benar ya silakan. Barang siapa menabur, dia menuai. Hati-hati loh, ya. Ini kalau ada komunitas seperti ini, young and young adult, pemuda dan dewasa muda, pergunakan kesempatan ini, jangan dilewatkan begitu saja. Ya, semangat, masih muda itu semangat. Semangat belajar hidup benar. Semangat bekerja yang benar. Semangat studi yang benar. Semangat melayani Tuhan yang benar. Semangat untuk hidup kudus. Semangat happy yang benar. Semangat sehat yang benar. Masih muda jangan males. Aduh, mau jadi apa masa depanmu itu? Jangan gampang jatuh dalam dosa, yang cerdas. Cerdas itu bukan cerdas ilmu apa, bukan ya. Cerdas di sini maksudnya adalah mengerti kehendak Tuhan dalam hidupku ini. Kau dipanggil sebagai apa oleh Tuhan? Jadi apa aja boleh kok, asal Tuhan berkenan. Kalau hidupmu dimaksimalkan, kamu gak mungkin hidup susah juga. Tuhan pasti bertambah-tambahkan supaya kau pun bisa jadi berkat bagi sesamamu. Ya, amin ya. Ya, miliki semangat roh yang menyala-nyala. Orang tua aja rohnya menyala-nyala hari ini. Kalau bicara firman, luar biasa. Apalagi masih muda. Waduh, ini cerita panjang loh sebenarnya. Ya, yang penting yang terutama dulu semangat dulu nih. Supaya apa? Nilai-nilai yang tadi itu, misi-misi tadi itu, kita itu punya nilai hidup kudus. Apa tadi? Happy yang benar, healthy. Ini harus jadi corporate culture. Jadi budaya bagaimana kita hidup sehari-hari. Mulai saat ini, saudara ya, kan masih muda nih. Setiap kali melakukan sesuatu, diperiksa. Apakah yang kulakukan ini sesuai dengan misiku ini? Aku mau hidup kudus. Aku mau happy, tapi happy yang benar di hadapan Tuhan. Aku mau sehat, jasmani rohani. Jadi setiap tindakan kita jelas. Ya, semangat, masa kalah sama yang sudah berumur. Saya setiap hari semangat sekali. Saya kalau sudah masuk ke ruang kerja, di situ ya, sudah malam gitu, waduh, sudah jam 12 malam, sudah agak capek. Tapi sebelum jam 12 masih semangat terus. Buat bahan khotbah, nulis buku, macam-macam. Rekaman renungan sendirian malam hari. Bayangkan, sendirian. Karena anak istri saya udah tidur biasanya. Jam 10, jam 11 sudah tidur. Ya, kalian jangan loyo, nanti rugi. Waktu masih muda semangat. Jangan kalah semangat. Pemazmur itu kata-katanya luar biasa. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi engkau tetap gunung batuku. Amin ya. Ini semangat ini perlu diimpartasikan. Semangat manusia hari ini banyak yang salah. Semangatnya ingin mencari kesenangan versinya sendiri. Main game dari pagi sampai malam. Coba. Buang waktu enggak itu? Main game boleh sebentar aja. Kalau pagi sampai malam bisa dipastikan kau enggak pernah belajar. Ya. Ayo, semangat. Kita akan bahas corporate culture kita ini. Gaya hidup kita ini. Pola hidup kita ini. Di pertemuan-pertemuan mendatang. Akan banyak sekali yang kita bahas dalam seluruh bidang.
Dalam bidang keuangan misalnya. Boleh nggak Pak main saham? Boleh nggak Pak ini itu? Dalam bidang kesehatan. Bagaimana ya Pak supaya sehat? Sehat jasmani rohani. Boleh nggak Pak aku happy? Nah, happy yang bagaimana dulu itu akan kita bahas panjang lebar nanti. Pastikan saudara yang punya anak, anaknya ikut juga yang sudah dewasa. Saudara yang masih usia dewasa muda bisa mengikuti. Bisa on-site, bisa online, lewat YouTube ya. Amin ya semua ya. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Katakan saudara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Jemaat saja, sekalipun dagingku. Saudara, hidup ini cuma satu kali. Jangan sia-siakan masa mudamu. Meskipun kau tidak berpengalaman, kau bisa belajar lewat komunitas ini. Supaya kau tidak perlu berbuat kesalahan yang sama. Sehingga kau boleh hidup lebih efektif, lebih hebat dari kami-kami yang lebih berusia dibanding saudara. Ya, belajar saudara. Jangan gagal hidup ini. Hidup ini harus sukses untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah berkat dimanapun saudara berada. Di rumah, di kantor, dimanapun. Kalau saudara punya keahlian, persembahkan untuk gereja. Saudara yang pintar IT, pintar apapun, ayo membangun bersama di gereja ini. Jangan sia-siakan waktumu. Kerja keras tapi juga untuk Tuhan sebagian. Sebab hidup untuk Tuhan itu dalam seluruh hal, tidak hanya di gereja. Ya, mari belajar terus bersama saudara. Yang penting adalah saudara semangat. Katakan dengan tulus, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan. Ya, yang serius saudara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekali lagi saudara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah. Tetaplah Allah selamanya.
tetaplah Allah selamanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk komunitas ini. Kiranya Tuhan berkati acara ini untuk menjadi berkat bagi seluruh pemuda, dewasa muda, baik yang ada di kota Jakarta maupun yang ada di ujung bumi. Siapapun yang mendengar diberkati Tuhan. Agar mereka tidak perlu jatuh ke dalam dosa yang sama terhadap seperti orang tuanya, terhadap kami semua yang pernah berbuat salah. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati seluruh generasi muda yang mendengar firman-Mu ini, agar mereka diubahkan menjadi manusia yang seutuhnya sesuai kehendak Tuhan. Mari saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat jasmani, berkat rohani, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.